Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah, dimanapun Anda berada ya, bersama teman-teman pekerja mengaji, kita akan melanjutkan serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Pada kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu makanan yang disukai Nabi SAW. Ya, judul ini mungkin judul yang pertama kali di Indonesia, ya, judul yang aneh, ya. Dan sebenarnya judul ini perlu untuk dikupas. Kenapa? Karena para ulama ternyata juga nggak enggan dan nggak segan-segan untuk menyebutkan judul terkait makanan. Ya, di antaranya Abu Daud, Tirmidzi, ya, menjadikan judul di antaranya bab Nabi SAW makan semangka, Nabi SAW suka timun, Nabi SAW suka Nabi SAW makan semangka dengan kurma rutab. Juga disebutkan di antaranya juga Nabi SAW ya suka makanan ini dan itu. Dan mereka punya keyakinan di antaranya apa yang disukai Nabi SAW pasti ada hikmahnya. Apa yang dicintai Nabi SAW pasti ada hikmahnya dari urusan dunia ini. Nah, walaupun urusan dunia, ya, urusan akhirat kita nggak perlu bahas, jelas. Ya, itu perkara tauqifi kalau urusan akhirat. Dari Allah, dari Rasulnya kita beriman. Tapi untuk urusan dunia, yang ajaibnya, ya, seperti datang dari Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, ketika Nabi banyak makan labu kuning, ya, dan tidak dibiarkan labu kuning tersisa, dijilatin oleh Nabi SAW, maka apa kata Anas bin Malik? Sejak saat itu aku nggak biarkan labu kuning tersisa. Begitu pula datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, ketika dia melihat Nabi SAW sering makan cuka dengan roti dari gandum, apa kata dia? Sejak saat itu saya sering rutinkan makanan seperti ini. Wah, inilah rahmatullah jami'an yang akan kita kupas. Kita ingin membahas apa yang Nabi suka dari makanan, ya. Dan para ulama nggak malu-malu membahas dalam kitab-kitab mereka, bahkan kitab sahihnya Imam Bukhari, kitab Imam Muslim juga nggak malu-malu, ya. Allah juga nggak malu untuk menyebutkan sesuatu, ya, bahkan menyebutkan seekor nyamuk saja, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, Allah nggak malu untuk menciptakan hanya seekor nyamuk, ya, fama fawqaha, lebih besar dari nyamuk, lalat, cicak, ya, tikus, kecoa. Allah nggak malu, ya, ketika Allah sebutkan sesuatu yang rendah ini justru untuk menunjukkan apa? Lemahnya kita, ya. Yang rendah aja kita nggak bisa menciptakan, apalagi yang lebih dari itu, ya. Ini rahmanakumullah jami'an. Juga demikian, di antaranya kita ingin kupas. Kenapa? Karena usul sihah, ya, madaruhu fil ghidha. Mereka ulama sebutkan bahwasanya fondasi kesehatan itu berputar-putar pada al-ghidha, yaitu apa? Makanan minuman. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan dan minumlah Anda, jangan berlebihan. Yang kata Imam Nawawi, di sini ada kaidah ilmu pengobatan, setengah dari ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Barakallahu fikum. Ini rahmatullah perlu kita sadari. Kemudian coba kita tadabburi makanan minuman yang dibahas oleh Nabi SAW. Contoh, Nabi sudah menyebutkan di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam musnadnya, juga riwayat Tirmidzi, ya, juga yang selainnya dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, bahwasanya kata beliau, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn, ya, hasbi ibni adam lukaimat yuqimna sulbah fa in kana la mahala fa thuluthun ta'ami wa thuluthun syarabi wa thuluthun nafasi. Bahwasanya tidak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya, nggak ada. Menunjukkan perut kita ini yang paling buruk, ya.
ditempati oleh tempat yang buruk. Nah, oleh karena itu kalau makan apa? Cukup lukaima beberapa suap sampai membuat tulang punggung tegak. Ternyata kalau nggak bisa, kalau memang harus ditambah, baik, ditambah sampai kapan? Ya, thuluthun ta'ami wa thuluthun syarabi wa thuluthun nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Sudah. Wah, ini rukhsah yang disebutkan Nabi SAW. Nah, kemudian alhamdulillah sampai Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, seandainya Hippokrates, bapak kedokteran Yunani, yang 700 tahun sebelum Nabi ada, ya, bahkan dikatakan, ya, seandainya Hippokrates hidup mendengarkan hadis Nabi SAW, niscaya Hippokrates akan terkagum dengan apa hadis yang disampaikan Nabi SAW. Karena apa yang disampaikan Nabi apa? Tentunya bukan dari hawa nafsu, tapi apa? Dari wahyu. Ini menunjukkan apa? Wahyu turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril, hadisnya disampaikan. Apa bunyi hadisnya? Kita sampaikan barusan. Gak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam, lebih buruk dari perutnya gak ada. Ini dari Allah berarti. Memang apa? Wahyu nyebutin ya mayoritas diantaranya penyebab masalah ya makanan. Ya, maka apa? Perut kita ini apa? Tempat yang paling buruk, wadah paling buruk. Tergantung kita mau masukin makanan yang isinya sesuatu yang buruk, atau memasukkan perut wadah kita dengan sesuatu yang baik. Nah, tergantung kita. Nah, makanya Hippokrates mengatakan you are what you eat. Ucapan hikmah dari dia sebelum Nabi lahir sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian rahmatullah, kemudian juga disebutkan sebagaimana kita nukilkan dari Imam Asyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Dalam hadis yang disebutkan dengan sanad hasan li ghairi, ya, di antaranya Nabi SAW sebagaimana telah datang dari Ibnu Abbas, ya, ista'inu ala qiyamil laili biqailulati an-nahar wa ala siyamin nahar bi aklis sahab. Ya. Ini kata beliau, hendaknya Anda ya untuk bisa menegakkan sholat malam hendaknya tidur qailulah, ya, atau istirahat siang, ya. Kalau Imam Malik berpendapat qailulah nggak harus tidur, cukup kita rebahan, istirahat juga termasuk kategori qailulah. Nah, wa ala siyamin nahar bi aklis sahur. Kalau mau puasa di siang hari kuat, maka harus makan sahur. Ya, kalau malamnya mau menghidupkan malam dengan sholat malam, ya, mau sholat tarawih, mau sholat tahajud, maka siangnya hendaknya qailulah. Nah, ini bimbingan dari Nabi SAW. Maka yang disukai Nabi juga diantaranya apa? Kalau puasa ya sahur. Kalau puasa ya sahur. Nah, kemudian juga kita pilih hadis-hadis yang sahih, kita lewati hadis-hadis yang lemah. Ya, yang disebutkan oleh Imam Asyuti pula di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'il, juga riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Sunni, dan Abu Nuaim, dan Al-Hakim, disahihkan Al-Hakim juga Al-Baihaqi dari Abdullah bin Ja'far. Dari Abdullah bin Ja'far disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atyabul lahm lahm ad-dhahr." Sebaik-baik daging adalah daging pada tulang punggung. Ini ajib. Sebaik-baik daging adalah daging pada tulang punggung. Ini berarti termasuk yang disukai Nabi SAW. Ya, dalam riwayat yang sebelumnya kita bahas dalam pertemuan sebelumnya adalah daging bagian paha depan yang disukai Nabi SAW. Ya, satu tulang punggung. Ya, kedua, ya, bagian paha depan. Ya, bagian paha depan yang disukai Nabi SAW. Ketiga, ya, juga disebutkan dalam hadis yang sudah kita lalui dalam pertemuan sebelumnya, di antaranya tulang leher.
ketika ada wanita dari sahabiat namanya Dhiba, dia menyembelih seekor kambing, kemudian Nabi meminta jatah dari wanita tersebut agar diberikan bagian kambing sembelihan dia. Nabi mengirimkan sahabat, kemudian kata wanita ini, tidak tersisa kecuali daging pada tulang leher. Dan aku enggan untuk memberikan Nabi dari bagian tulang leher. Kemudian kata Nabi SAW kepada sahabat agar kembali kepada wanita ini dan agar memberikan daging pada tulang leher. Dan kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى. Ya, karena daging tulang leher ini apa? Jauh dari penyakit. Ini kata Nabi SAW. Ya, tulang leher, tulang punggung, paha depan. Ya, kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW yuhibbu dhira wal katif. Bahwasanya Nabi suka dengan dhira. Dhira ini seperti lengan. Dan katif. Katif seperti bau. Ini juga berarti kesukaan Nabi SAW. Ya, juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, untuk kasus nyeri pinggang, ya, hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, Nabi sebutkan dengan menggunakan ekor kambing. Ini hal-hal yang diantaranya apa? Digemari Nabi SAW. Wah, kenapa demikian? Ternyata disebutkan Ibnu Qayyim, afdhalul lahm a'idhuhu al-idham. Sebaik-baik daging adalah yang nempel pada tulang. Ya, nempel pada tulang. Juga berkata Al-Farashdaq, ya, seorang penyair yang hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib yang lahir pada 38 Hijriah, dia mengatakan khudhil muqaddam, ambillah daging bagian depan. Ya, iyyaka bil batn war ra's fa inna da' fihima. Hati-hati dengan apa? Bagian kepala dan perut atau jeruan karena penyakit berasal dari keduanya. Nah, kemudian berarti sanad hadis ini adalah hadis yang sahih, atyabul lahm lahmud dhahar. Fa Ibnu Qayyim menyebutkan karena daging-daging yang dekat dengan alat gerak seperti kita sebutkan tadi, paha depan kesukaan Nabi, kemudian tulang punggung, tulang leher, adapun tulang ekor, kemudian dhira dan bau. Ini di antara rahasianya disebutkan Ibnu Qayyim karena daging yang nempel pada alat gerak dia lebih banyak digunakan gerak sehingga butuh darah lebih banyak, dan darah itulah untuk memberikan nutrisi kepada otot atau daging tersebut, sehingga itu adalah daging yang terbaik. Ya, kemudian dagingnya lunak dan mudah dicerna dan nutrisinya juga lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahmanakumullah, juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, karena Nabi SAW yujibu ad-dhira. Nabi SAW sangat kagum, sangat suka dengan dhira. Ini dhira, termasuk dhira. Ya, ini termasuk dhira. Dan ini disukai Nabi SAW. Ya, disukai Nabi SAW. Nah, termasuk apa? Nabi bukan termasuk orang yang sombong. Ya, kaki pun juga dimakan. Bagian dhira juga dimakan. Nggak harus pilih-pilih daging-daging tertentu. Nah, Nabi SAW di antara makanannya juga memilih. Ya, di antaranya Allah juga berfirman dalam surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Ya, Nabi melihat juga halal haram juga dilihat, yang makanan yang digemari apa enggak juga dilihat, makanan yang bikin sakit apa enggak juga dilihat. Di antaranya ketika dihidangkan daging kadal Arab, Nabi melihat, ketika melihat makanan yang dia nggak suka, yang nggak biasa dimakan kaumnya dan beliau, maka Nabi tinggalin, dan Nabi tidak memaksa untuk makan makanan yang dia nggak suka. Nah, kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis yang lainnya bahwasanya dari riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dari Abdullah bin Umar, ya, tadi disebutkan di antaranya oleh Al-Farashdaq bahwasanya jeruan termasuk sumber penyakit. Ya, ucapan Al-Farashdaq bukanlah ucapan dia bukanlah termasuk sahabat, juga bukan termasuk hadis Nabi SAW. Di sini dalam riwayat Imam Tabrani dalam Al-Awsat disebutkan dari Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah bin Umar bahwasanya kata dia, karena Rasulullah SAW yakrahu minasyah sab'an.
bahwasanya Rasulullah itu benci dari bagian kambing itu 7 bagian. Yang pertama al-mararah, empedu, ya, wal mathanah, kandung kemih, wal hayya, ya, Anda nggak tahu hayya ini apa maksudnya, ya, wal dzakar, dzakar itu kemaluannya, ya. Kemudian unsayan itu buah pelirnya atau testisnya, wal ghuddah, ya, atau ghuddah itu kelenjarnya, wad dam itu darahnya. Ya, hadis ini nggak sabit dari Nabi SAW. Dan hadis ini adalah termasuk ya hadis yang sanadnya ada Yahya al-Hammani, dan Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Maka hadis ini nggak bisa jadi dalil ya bahwasanya makan 7 organ ini hukumnya makruh. Boleh makan jeroan, hukum asalnya boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Berlebihan justru akan menimbulkan malapetaka atau penyakit, sehingga apa yang boleh bisa menjadi makruh ketika dikonsumsi berlebihan. Nah, hukum asal boleh. Nah, dan adapun darah sudah disebutkan dalam Al-Quran, darah termasuk yang diharamkan. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian adapun hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Ibnu Sunni, ya, riwayat Ibnu Sunni dikatakan karena Rasulullah SAW yakrahu al-kilyatain limakanihima minal baul. Adalah Nabi melarang atau membenci orang yang konsumsi apa? 2 ginjal. Karena apa? Itu tempatnya air kemih. Tapi sekali lagi hadis ini ternyata juga lemah, ya. Hadis ini juga lemah. Maka kita sampaikan hadis-hadis yang sahih saja. Kemudian adapun pernyataan yang nyebar di kalangan manusia dari pengobat klasik, ya, agar kalau makan motong daging tidak menggunakan pisau, ya, hendaknya motong menggunakan apa? Bebatuan, ya. Lafaz hadisnya apa? La taqta'u al-lahma bisikin fa innahu min san'i al-ajim wanhashu fa innahu ahinna wa marra, ya. Jangan potong daging dengan pisau, ya, karena itu adalah perbuatan orang-orang asing, ya, bukan orang Arab. Nah, dan kalau makan daging langsung dipegang, dikunyah, dipotong dengan gigi, ya. Sekali lagi hadis ini juga nggak sabit, biar kita tahu nggak bisa nisbat kepada Nabi SAW. Yang sahih dari Nabi kita katakan dari Nabi SAW. Kemudian alhamdulillah yang berikutnya, ya, disebutkan hadis dengan sanad yang lemah, tetapi kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari hadis ini apa? Hasan dengan syawahidnya, ya. Dia punya syawahid, ya, punya syawahid, ya. Apa bunyi hadisnya? Yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti, ya, dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu an, bahwa waktu itu dia bersama Rasulullah SAW dalam keadaan makan, ya, dan dia mengambil daging, ya, ya, anil azm biyadih, mengambil apa? Mengambil daging dari tulangnya dengan tangannya, ya. Kemudian disebutkan apa? Udnu al-azm min fik, dekatkanlah tulang daging ke mulut kamu, kemudian apa? Langsung dipotong dengan gigi. Ini hadisnya apa? Hasan bi syawahidih, ya. Ini hadisnya yang sahih, ya. Hadisnya yang sahih. Jadi kalau makan jangan jarak jauh, ya. Misalkan motong daging pakai tangannya dan daging ada di piring, ya. Maka disebutkan di sini apa? Udunu al-'azm. Dekatkan dagingnya langsung ke mulut, kemudian dipotong, ya. Kemudian dipotong dengan gigi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian datang dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga riwayat Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala lahma dajjaj. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, makan apa? Daging ayam. Berarti ayam di zaman Nabi ada. Nah, dan Nabi juga pernah makan ayam. Nah, barakallahu fiik. Kemudian juga dari riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Sunni dan Abu Nuaim wal Baihaqi dalam Syu'abnya,
dari Safina radhiyallahu anha qala akaltu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Lahma hubara. Ya, di sini juga menunjukkan apa? Nabi juga makan hubara. Hubara adalah termasuk salah satu jenis burung yang burungnya seperti penampakan burung puyuh. Ya, seperti burung puyuh. Dia lebih kecil daripada ayam. Berarti Nabi juga makan ayam, makan seperti model-model burung puyuh. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, yang berikutnya dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, juga riwayat Imam Malik dari Khalid bin Walid, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi dhabbin mashwiyin faqaraba ilaih. Bahwasanya Nabi SAW utiya bi dhabbin, didatangkan kepada beliau apa? Daging kadal Arab. Ya, daging kadal Arab. Ya. Kemudian dihidangkan kepada Nabi dan ditawarkan kepada Nabi untuk dimakan. Faqila ya Rasulullah innahu lahma dhabbin. Kemudian Nabi dikasih tahu oleh para sahabat, ya Rasulullah ini adalah daging dhabb, yaitu daging kadal Arab. Ya. Farafa yadah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya. Ya, enggak mau mengambil daging tersebut. Kemudian Khalid bin Walid berkata, "Haramun hu ya Rasulullah." Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Ya. Kemudian kata Rasulullah apa? La, walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni wa akhu. Ini enggak haram. Cuma apa? Kaumku enggak biasa makan daging ini. Dan aku menjaga diriku dari makanan yang seperti ini. Nah, berarti apa? Ini termasuk makanan yang enggak disukai Nabi. Enggak disukai Nabi SAW. Nah, kenapa? Karena Nabi nggak punya selera. Ya, karena kalau khawatir, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya ini ada pelajaran ilmu pengobatan. Jika Anda tidak suka dengan satu makanan, maka Anda jangan paksakan untuk makan makanan tersebut. Kenapa? Karena bahaya yang ditimbulkan akan lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, khawatir mencela makanan. Padahal Abu Hurairah telah berkata, maka Nabi SAW sabda ta'aman qat inishtahu akala wa illa taraka. Nabi nggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau enggak ya ditinggalin. Ya. Kemudian berikutnya la ilaha illallah. Juga dari Anas bin Malik, dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai wal Baihaqi dari Anas, anna khayyatan, ada laki-laki khayyat, ya, dia mengundang Rasulullah untuk makan, ya, makan dari makanan bikinan dia, ya. Kemudian didekatkan kepada Nabi SAW apa? Khubzan min syair. Didekatkan kepada Nabi apa? Roti dari gandum. Wa maraqan fihi duba, dan didekatkan juga apa? Maraq, kuah yang di situ ada duba, yaitu ada labu kuning. Ada labu kuning. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'u ad-dubba min hawalai sahfa falam azal uhibbu ad-dubba min yaumi idzin. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mencari duba, dicari duba, ya, dari sekitar piring sampai pinggir-pinggirnya, dan senantiasa sejak saat itu aku suka makan duba atau labu kuning setelah Nabi suka. Ini dari Anas bin Malik. Baik. Kemudian juga yang berikutnya dari riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'ir ta'ami. Keutamaan Aisyah
atas semua wanita seperti keutamaan tharid atas semua makanan. Di sini menunjukkan apa? Nabi suka dengan tharid. Ya, Nabi SAW suka dengan tharid. Nah, dan perlu dicoba. Anda perlu mencoba masakan yang disukai Nabi SAW. Ya, tharid itu seperti apa? Makanan yang diambil dari apa? Dari khubz yang dicampur dengan maroknya atau kuahnya daging ya. Jadi roti sudah jadi, kemudian diletakkan roti itu di atas mangkok, misalnya mangkok, kemudian ditumpah padanya apa? Kuah dari masakan atau daging, ya. Kemudian dihancurin sampai menyatu. Itu namanya tharid. Dan Nabi sangat suka. Sampai Nabi membandingkan ya istri Nabi dibanding istri-istri yang lainnya, ya, dibanding wanita-wanita manapun, itu keutamaannya seperti apa? Seperti tharid dari semua makanan. Seperti tharid dari dibandingkan semua makanan. Baik. Berikutnya yang disebutkan oleh Asyuti rahimahullah dari riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim dengan sanad yang bagus, ya, bahwasanya Anas berkata, "Kana yujibu ats-tsafal." Nabi SAW suka dengan ats-tsafal. Ats-tsafal maksudnya adalah, kata Ibnu Khuzaimah, adalah tharid, ya, atau roti gandum, ya, dicampur dengan kuah dari daging. Nah, kemudian rahimakumullah, ya, hadis yang mungkin jarang diketahui oleh kaum muslimin, bahkan sunnah yang dilewatkan oleh kaum muslimin, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh beberapa para ulama, ya, di antaranya yang sahih adalah dari At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala ata Rasulullah SAW biqadrin tafur. Nabi SAW pernah dihidangkan panci, yang di panci itu ada makanan masih apa? Masih mendidih. Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Innallaha lam yut'imuna naran." Sesungguhnya Allah tidak memberikan makanan kepada kita api. Ya. Allah tidak memberikan makanan kepada kita api. Juga dalam riwayat yang lainnya, ya, riwayat yang saling menopang satu sama yang lainnya, ya, dari Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid, dia berkata dari Suhaib, "Naha Rasulullah SAW an akli ta'amil har hatta yamkuth." Nabi melarang atau membenci kita makan makanan yang masih sangat panas. Sampai kapan? Sampai didinginkan. Ya, dalam riwayat yang lainnya, annal barakatu ta'am tatazayad, bahwasanya keberkahan pada makanan akan bertambah. Ketika apa? Ketika makanan didinginkan. Itu ajib. Ya, yang ajibnya naas yang sekarang, makanan panas, minumannya dingin ekstrim. Makanannya panas ekstrim, minumannya dingin ekstrim. Ya, ini akan merusak gigi dan pencernaan. Makanya menunjukkan apa? Allah dan Rasulnya sayang kepada hambanya, dan Rasulullah sayang terhadap umatnya. Nah, makanya di antaranya makanan panas pun dibenci oleh Rasulullah. Khawatir merusak saraf di lidah, merusak gigi, merusak masalah tenggorokan dan masalah di lambung. Nasallallahu al-afiyah. Nah, kemudian yang berikutnya dari hadis Nabi SAW, nikmat suhur at-tamr, dari riwayat Ibnu Hibban, ya, sahih, dari Jabir, bahwasanya senikmat-nikmat sahur adalah kurma. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan di bulan Ramadan, bahwasanya seringnya
sahurnya Nabi SAW dengan menggunakan kurma. Dari riwayat Imam Muslim, Nabi juga bersabda dari Abu Dawud, juga Tirmidzi, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, baitun la tamra fihi jia'un li ahli. Rumah yang di situ tidak dihidangkan kurma, maka keluarganya akan mengalami kelaparan. Kalau di zaman sekarang jarang orang kelaparan, ya. Kalau nggak ada kurma, bukan kelaparan, tapi ngemil macam-macam. Ya, justru kalau makan kurma akan mencegah dari apa? Nafsu makan yang nggak jelas. Nah, makan kurma langsung kenyang, masya Allah. Kalorinya bisa untuk berjam-jam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Juga disebutkan dari Jabir bin Abdullah, ya, ketika Nabi SAW datang ke rumah para istrinya, Nabi bertanya tentang makanan, ya, dan tidak didapati kecuali beberapa potong dari roti, ya. Kemudian akhirnya pada akhir hadis ini disebutkan falhal, ya, kemudian apa? Nabi makan roti dengan cuka, dan dikatakan kata Allah Nabi SAW, fani'mal adam al-khal, termasuk lauk yang baik adalah cuka. Kata Jabir, sejak saat itu aku senang dengan cuka, ya, aku senang dengan cuka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimahumullah, juga dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW yuhibbu al-halwa wal asal. Nabi SAW suka makan yang manis-manis dan madu, ya, suka yang manis-manis dan madu. Juga sebagaimana hadis yang sering kita lalui, Nabi SAW sering mengkombinasi antara timun dan kurma rutab, atau semangka dengan kurma rutab. Semangka dengan kurma rutab. Kemudian berikutnya, rahimahumullah, dari Abdullah bin Ja'far, kana ya'kulu al-kitha birutab. Nabi sering makan apa? Al-kitha, timun dengan rutab. Ya, timun dengan rutab. Dan juga disebutkan dengan sanad yang sahih, riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh sahabatnya, yaitu sahabat Nabi SAW, ya, dari sebagian sahabat Nabi, karena Nabi SAW yatamajja' al-laban bit-tamr wa yusammahuma al-atyabain. Nabi pernah apa? Mencampur, dihancurin tuh kurma, dicampur dengan susu. Ya, berarti sah-sah saja susu dengan kurma. Nah, adapun lain hal yang disebutkan Muqayyim, kalau rendaman kurma dicampur dengan susu, ya, ini baru menimbulkan masalah, ya, ketidakseimbangan dalam tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian buah yang termasuk disukai Nabi SAW adalah diantaranya bintik, yaitu semangka, termasuk semangka. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, dalam riwayat yang dengan syawahidnya, ya, sahih, ya, di antaranya sebagaimana datang dari Ibnu Umar, dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fi baiti fara'aituhu ya'kulu jimara nakhlin. Aku suatu ketika pernah makan di rumahnya Nabi SAW, dan aku melihat Nabi makan jimara nakhl. Jimara nakhl itu apa? Dalemannya pohon kurma. Kalau di tempat kita mungkin ada pohon sagu, dalemannya diambil. Kalau di Arab ada pohon kurma. Yang mana daleman pohon kurma ini bagus untuk mengatasi, di antaranya mengatasi masalah lambung, ya, juga masalah kesehatan yang bersifat panas, karena jumarun nakhl sifatnya dingin, Dan juga disebutkan dari riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Nabi kalau makan kurma dalam keadaan iqa'a, ya, seperti duduk,
tangan kanan di atas, kaki kiri di bawah, dan telapak kaki kiri ditindis oleh bokong. Ya, akramakumullah. Kemudian yang berikutnya hadis yang disebutkan sekian banyak riwayat, dan hadis ini akhirnya sahihul isnad, disebutkan dari Ibnu Umar, nah Rasulullah SAW ayyakula ar-rajulu wa huwa munbatihu ala wajhihi. Ya. Dan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang itu apa? Makan dalam keadaan apa? Telungkup. Makan dalam keadaan telungkup, wajahnya di bawah. Ini apa? Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Baik, berikutnya. Kemudian datang dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, ya, riwayat Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi, man bata wa fi yadihi rihun ghamrun fa asabahu syai' fala yalumanna ila nafsah. Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan dia nggak cuci tangan, di tangannya ada bekas daging, bekas darah, bekas lemak, bekas aroma daging, fa asabahu syai', kemudian tangannya mengalami tertentu, ya, hal tertentu seperti apa? Digigit tikus, ya, dan lain sebagainya, ya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah celah kecuali diri dia sendiri, kecuali diri dia sendiri. Kemudian juga minuman yang disukai Nabi SAW, minuman yang disukai Nabi SAW, ya, disebutkan dari hadis yang sangat banyak, di antaranya juga hadis Aisyah riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya, bahwa Nabi SAW suka apa? Al-ma' al-hali al-barid, yaitu air yang dingin dan manis. Ya, ini yang disukai oleh Nabi SAW. Juga riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim disahihkan. Nah, dan juga datang dari Abdullah bin Umar, bukan dari Nabi SAW, dari Abdullah bin Umar, inna fadla ta'am alladhi yabqa fil adras yuhinu al-adras. Hati-hati dari apa? Makanan yang tersisa di geraham. Karena makanan yang tersisa di geraham akan membuat geraham itu lemah. Akan membuat geraham lemah. Di antara yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW suka air dingin. Bahkan air yang diinapkan. Dijadikan nabid. Ya. Datang dari riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud, ya, riwayat Abu Daud, juga Ibnu Majah dari Jabir, anna Nabi SAW dakhala ala Abi Haytham Abul Haytham ibn Taihan. Nabi pernah datang kepada, masuk rumahnya Abul Haytham ibn At-Taihan, kemudian dia berkata, in kana laila indakum ma'in bata fi shanna wa illa qara'na. Ya, kalau ada yang semalaman di sisi kalian itu ada air yang sudah diinapkan, ya, ini yang diutamakan Nabi, ya. Yang diinapkan di mana? Di shanna. Shanna itu apa? Termasuk kulit hewan yang dibentuk seperti bejana air. Dan ini sangat perfect sekali karena masih ada pori-porinya. Ketika diembunkan di luar, ya, terjadilah ini pori-pori, diantaranya efek positif untuk tubuh, ya. Juga yang disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya dengan sanad yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi SAW karena Nabi SAW yatanafas fil ina thalathan idza syarab. Bahwa Nabi SAW kalau minum di bejana itu bernafas 3 kali. Artinya apa? Nggak langsung minum, nggak langsung sekali teguk air 1 liter 1 gelas dihabisin semua, tapi bernafas 3 kali. Dalam hadis yang lain yang menguatkan hadis ini, diantaranya apa? Masul ma massan wala ta'ubbu abban fa innal kibar au kubat minal abbi. Ya, kalau minum air minumlah pelan-pelan. Jangan minum sekaligus. Karena kalau minum sekaligus akan membuat liver itu berpenyakit. Akan membuat liver itu lemah. Nasallallahu alaihi.
Nah, ini dengan cara makan aja ada aturannya. Ya, kalau minum pelan-pelan. Ya, jangan langsung dihabisin pakai 3 nafas sekali minum misalnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan, ya. Adapun lainnya terkait dengan adab, di antaranya tidak dianjurin untuk makan minum sambil berdiri, ya. Makan minum sambil berdiri. Kemudian nanti akan dibahas di antaranya seperti konsumsi ekor kambing. Berarti apa? Untuk ekor kambing yang disebutkan sebagai obat oleh Nabi SAW untuk nyeri pinggang, ya, maka di sini prinsip untuk konsumsi makanan herbal itu apa? Ala rik, kata Nabi. Nabi menyebutkan hadis ini ala rik, berarti apa? Ketika perut kosong. Ketika perut kosong itu yang paling sempurna. Nah, insya Allah ini saja bisa sampaikan. Mungkin sisa dari waktu kita kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Islam adalah agama yang sangat sempurna, bahkan hal-hal detail pun telah diatur untuk menyelamatkan, memberikan kesehatan kepada kita, Masya Allah. Saya bisa syukur jazakallah untuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuki sesi 2, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WA tanya jawab pekerja mengaji. Yang pertama, pertanyaan datang dari Akhi Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah hukum mengkonsumsi dhab? Kira-kira di Indonesia apakah ada Ustadz? Dan bagaimana hukum mengkonsumsi kapsul cicak untuk pengobatan? Demikian Ustadz pertanyaannya. Apa selain cicak apa tadi? Apakah hukum mengkonsumsi dhab ya? Kira-kira di Indonesia apakah ada untuk dhab itu? Dan bagaimana hukum mengkonsumsi kapsul cicak untuk pengobatan? Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Dhab termasuk apa? Kadal Arab. Ini khas di Arab. Panjangnya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Dia sangat besar dan dia termasuk apa? Konsumsi yang dia konsumsi adalah diantaranya serangga dan sebagian tanaman-tanaman yang ada di sekitar pegunungan atau padang pasir, ya. Dan dia nggak punya cakar, nggak punya taring, sehingga termasuk kategori hewan yang boleh dikonsumsi, ya, yang boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Itu bayangan kadal Arab, ya, kadal Arab. Adapun komodo, ya, komodo ini nggak boleh. Dia punya taring, juga punya cakar, juga lidahnya beracun, maka ini nggak masuk, ya. Komodo bukanlah dhab, tidak sama. Begitu pula biawak. Biawak itu bukanlah dhab. Biawak bahkan makan bangkai, makan ular, makan tikus, punya cakar, punya taring, maka biawak haram untuk dikonsumsi, ya, haram untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk cicak nggak boleh kita konsumsi cicak. Hewan yang dianjurin untuk dibunuh, ya, untuk dibunuh, dan dia termasuk faisik, dan dia termasuk yang menjijikkan, nggak boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun niatnya sebagai obat seperti tokek, ya, mereka punya keyakinan untuk mengobati kencing manis karena menggunakan kelenjarnya, ya. Semakin besar tokeknya 1 kilo dihargai mahal, ya, semakin bagus efeknya untuk kasus HIV misalkan. Ini tetap nggak boleh dikonsumsi. Barakallahu fikum. Dan Baik. Allah tidak jadikan pengobatan pada sesuatu yang Allah haramkan. Nah, ya Ustaz, jazakallah untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Dewi Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, panitia, dan seluruh muslim diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz atas ilmunya. Pertanyaannya, kadang kalau makan di luar rumah seringnya sulit untuk menerapkan pola panas dingin seperti Nabi SAW. Apa boleh misal di jeda makan sifat panas 30 menit, kemudian minum jus sifatnya dingin, begitu Ustaz? Dan herbal apa untuk asam urat dan limpa lambung lemah, begitu Ustaz? Barakallahu fiik. Untuk kombinasi panas dingin, ya, subhanallah ajib, Imam Bukhari dalam sahihnya jelas menunjukkan fahamnya dia. Imam Bukhari membuat judul bab al-jama' bainal launaini
fil akli bimarrah. Ya, bab mengkombinasi dua warna, termasuk dua sifat di sini. Termasuk panas dingin juga. Dua sifat itu bukan hanya panas dingin, termasuk ada makanan yang bikin perut konstipasi sama enggak, keras sama lunak, itu diantaranya juga. Apa? Mengkombinasi dua sifat, dua warna dalam makanan sekaligus. Artinya apa? Jangan dikasih jarak, seperti setengah jam, dan sebagainya. Kalau makan kurma sama timun langsung, misalkan. Kalau makan misalkan kambing langsung sama penawarnya. Jangan kambing, kemudian minum jus timun 1 jam kemudian. Bukan. Ya, langsung. Bimarrah. Sekaligus. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk menguatkan liver yang lemah. Liver yang lemah juga lambung yang lemah, ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim menggunakan karfas. Karfas yaitu seledri, ya. Seledri bagus, ya, untuk menguatkan liver dan limpa yang lemah. Terus pilihannya juga diantaranya kurangin gula-gula dan karbo, ya. Dan yang bagus untuk dia konsumsi daging. Daging apa? Daging kambing, kambing domba untuk menguatkan limpa. Nah, karbo dikurangi, gula dikurangi. Nih, pilih protein hewani, cari pasangannya. Nah, pilih protein hewani, ya, seperti apa jenis domba. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah di sini sudah ada yang bertanya. Ada yang pertama dari Ummu Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Tafadhol Ummu Amr. Iya Kang Zain, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan materi hari ini. Terkait dengan materi yang Ustadz jelaskan tadi, itu ada 2 pertanyaan Ustadz. Mohon penjelasannya. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa leher dari sapi itu baik sekali untuk dimakan. Apakah ini secara general seperti ayam juga? Karena kalau di ayam justru kebanyakan di situ ada toksitnya. Kemudian untuk makanan karbo tadi Ustadz, roti, gandum, Rasulullah SAW sangat menyukainya. Apakah ini in general buat setiap orang atau itu memang salah satu hanya Rasulullah SAW saja yang menyukainya? Mungkin pertanyaan keduanya nanti Ustadz. Baik. Disebutkan dalam lafaz hadits ini, disebutkan Imam Suyuti, ya, dengan sanad yang sahih. Maksudnya wanita tadinya menyembelih, yang disembelih adalah syah, yaitu kambing, ya, kambing. Dan zahirnya ini general, bisa lehernya onta, bisa leher kambing, ya, leher hewan yang disembelih, termasuk ayam. Nah, tentunya ayamnya bukan ayam-ayam yang ayam seperti ayam potong, ya, atau horn, ya, atau ayam apa namanya nyebutnya? Yang jelas ayamnya ayam kampung, ya. Nah, bukan broiler. Tapi apa? Ayamnya ayam kampung. Nah, ini masuk keumuman. Ya, kenapa? Karena dia juga termasuk alat gerak. Tulang punggung juga gerak, paha depan juga gerak. Di mana dia banyak gerak, di situ asupan darah semakin banyak. Saat asupan banyak akan menjadi apa? Daging yang nutrisinya baik, lembut, lunak, dan mudah dicerna. Barakallahu fiik. Iya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustadz. Bagaimana bila kita yang sudah berusia di atas 50-an, ketika bangun tidur, itu telapak tangan dan telapak kaki suka bengkak Ustadz, tapi tidak ada rasa sakit. Dan yang keduanya juga Ustadz, bagaimana kalau kita sudah banyak larangan makan ini dan itu, sebenarnya makanan apa yang bisa dikonsumsi secara keseharian untuk menunjang kesehatan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakillah khair. Pertama, ini masuk dalam pembahasan kajian-kajian yang kita bahas rahasia di balik usia 40 tahun. Ya. Makanya diantaranya lihat tafsir surat Al-Ahqaf, ya, ayat 15, ya. Maka diantaranya apa? Kita usia 40 tahun sudah harus waspada terhadap urusan agama kita. Jangan lagi bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Plus jangan lagi makan sembarangan, ya. Saat itu pencernaan sudah mulai berkurang fungsinya. Nah, metabolisme juga berkurang, organ-organ sudah mulai menurun.
Maka dari itu apa? Kita bukan sweet 17 lagi. Ya. Usia saat itu apa? Kita jangan lagi makan sembarangan, tapi pola makan betul-betul dijaga. Maka perlu dipraktekkan fal yanzuril insanu ila ta'ami. Betul-betul kita lihat makanan mana yang bikin sehat, makanan mana yang bikin sakit, mana pantangan untuk saya, ya, mana yang bikin saya tetap sehat, alafiyah. Nah, untuk itu bagaimana cara menjaga pola makan? Sama, pola makan panas dingin. Seperti yang dalam buku kami sampaikan, buku Latayas Syifa Al-Qarib, ya, Anda bisa beli atau mungkin Anda bisa lihat di YouTube, link YouTube kami, judulnya Dahsyatnya Kombinasi Panas Dingin atau semisalnya, untuk apa? Kemudian bisa diaplikasikan. Ya, dan daging-daging yang disukai Nabi tadi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, adalah daging yang paling cocok untuk orang tua, bahkan untuk syaibi, bahkan untuk kakek-kakek ya, yang sudah tua, ya, mudah dicerna, ya. Maka pilih ini ilmu seperti ini apa? Kita aplikasikan, ya, bagi kita, nah, yang dibahas oleh kedokteran anak klasik. Kombinasinya perlu dilihat. Makan di jam berapa perlu dilihat. Kalau kita punya kaki bengkak, misalkan kena asam urat, pantangannya perlu dijauhin. Berarti makanan jadi obat apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah sembuhkan Anda, ya, dan orang yang sakit di antara kita. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullahu khairan, wa fikum barakallah Ustadz. Ya, insya Allah nanti kami cek di linknya YouTube Ustadz. Jazakumullahu khairan, Kang Zai. Wah, jazakillah khairan, Ummu Amar, barakallahu fikum untuk semua jamaah atau teman-teman, saudara-saudari yang ada di Saung Ukhuwah, Amerika, Kanada, barakallahu fik. Selanjutnya di sini ada Ukhti Wahyu Irawati yang sudah resen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, anak-anak tuh kaki dengan tangannya sering berkeringat Ustaz. Itu apa ya penyebabnya Ustaz? Itu aja. Nah, bisa jadi terkait dengan apa, peredaran darah, nah, dan juga ritma pada jantung. Ya, untuk singkat cerita, lakukan langsung pertama perbaikan pola makan, ya, perbaikan pola makan, lifestyle dia juga dijaga. Ya, kalau istirahat di awal malam, ini termasuk apa yang dilupakan oleh kaum muslimin, kebiasaan Nabi istirahat di awal malam. Ya, sebagian dari kita sekarang banyak begadang, sibuk kerja sampai malam, belum lagi sibuk dengan media mayanya, nasallallahu alaihi. Kemudian yang berikutnya Anda simak di link YouTube kami dengan tema senam jantung sederhana Abdurrahman Dhani. Coba lakukan pagi sore senam ini, ya, untuk memperbaiki jantung Anda dan perputaran sirkulasi peredaran darah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan Ibu Wahyu Irawati. Selanjutnya mungkin di sini ada Ibu Claudia ya, atau Ukhti Claudia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan tim kajian. Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, tadi Ustadz bilang Rasulullah minumnya air dingin dan manis. Itu seperti air teh manis ya Ustadz? Seperti air nabit. Air nabit juga rendaman kurma ini termasuk minuman kesukaan Nabi SAW. Nah, juga termasuk ma'ul adab, ya, air yang segar, ya, air segar fresh juga kesukaan Nabi. Termasuk air yang diinapkan semalaman, itu kesukaan Nabi. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kalau air diinapkan semalaman, nanti yang berat-berat akan tertimbun di bawah, yang di atas itulah yang ringan untuk tubuh kita. Termasuk unsur tanah kemarin ngendap ke bawah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Apa? Baik, tadi ada Ibu Wahyu, mungkin satu pertanyaan lagi karena kita sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mohon izin satu pertanyaan lagi Ustaz, boleh dari Ibu Wahyu Irawati? Tamam, tafadhal. Baik, Ibu Wahyu Irawati, silakan satu pertanyaan lagi. Jazakallah khairan. Ana titipan pertanyaan Ustaz.
dia itu masih bayi ya Ustadz, masih 6 bulan, tapi sering timbul bisul Ustadz. Kira-kira itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakillah khair. Ya. Biasanya timbul bisul bisa jadi karena darah terlalu panas. Darah terlalu panas bisa jadi ya faktor dari dalam ya atau dari luar. Ya, dari dalam di antaranya memang ada panas pada tubuh dia ya. Yang dari luar faktor terbesarnya adalah bisa jadi sufor yang masuk dalam tubuhnya. Ya, ada sufor, susu formula yang masuk dalam tubuhnya, yang mana sufor nih termasuk serbuk dari serbuk, dan powder ini sifatnya panas. Susu sapi sifatnya dingin, tapi melalui proses untuk menjadikan powder dia butuh kepanasan tinggi sehingga dingin berubah menjadi panas, bahkan panasnya kering, susu sufor. Ya, kemudian juga bisa jadi hawa panas. Ya, hawa panas yang berlebihan. Ya, ketika dia terkena tinggal di daerah panas, ya dia timbul bisul. Ya, timbul bisul. Pak, pada orang dewasa dia bisa jadi aktivitas dibekam, di fasdu, donor. Tapi untuk pada anak berarti apa? Kasih pendingin yang lebih. Kalau penyebabnya kayak Anda lihat sufor, berarti apa? Dikurangi sufornya, dibanyakin airnya, ya, dibanyakin airnya. Kemudian maksimalin untuk susu ibu, ya, susu ibu. Nah, susu ibu sifatnya apa? Lebih dingin dibanding sufor. Sufor sudah panas. Nah, kemudian kalau memang hawa, berarti apa? Sering dia kenakan hawa dingin, ya, terutama AC misalkan, untuk menghilangkan panas yang berlebihan pada tubuh dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, rupanya itu saja mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disuguhkan, karena kita sudah mau skip pukul 21 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Untuk itu berkenan kepada Ustaz Zona memberikan closing statement sebelum diakhiri kajian malam hari ini. Tafadhol Ustaz Zona. Baik, insya Allah itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ya, sebenarnya masih banyak ilmu-ilmu yang lebih lengkap, ya, seperti ilmu dari pengobatan Cina terkait makanan, ya, juga ilmu tradisional Jawa juga demikian, ya, sudah tidak kalah lengkapnya. Tapi sekali lagi kita membahas ilmu kedokteran Arab klasik, ya, yang kadang sumbernya dari Al-Quran, kadang sumbernya dari Rasulullah, kadang dari para sahabat, kadang ucapan para ulama, sebagai apa? Khazanah apa? Islam. Menunjukkan ada khazain, di situ ada perbendaharaan harta karun yang kita kupas. Kenapa? Kita dari Islam, kita ingin tahu ini sejarah Islam. Oh, ternyata dibahas masalah makanan. Ya, bukan menafikan ilmu yang lainnya, cuma ingin menambah seni. Khazanah Islam, khazainnya, ternyata umat Islam, Masya Allah, ya, mereka juga antusias terhadap makanan. Bahkan Allah nggak ingin, Rasulullah nggak kepingin umatnya apa? Sakit-sakitan gara-gara makanan. Makanya di sini ada bimbingan. Allah sendiri sampaikan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nabi juga menyampaikan wasiat bahwasanya yang nggak ada yang lebih buruk dari anak Adam, lebih buruk dari perutnya nggak ada. Maka itu saja, semangat terus, stay tune di gelombang yang sama, pekan 2, pekan keempat, hari Rabu, bersama bekerja mengaji. Kita akan kupas ilmu dengan ilmu dari apa? Ahlul Islam. Islam dan ahlinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salahnya harap dimaklumi dari salah ucap saya. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Zona Abdul Ramadhani hafizahullah taala yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Ternyata sangat luas sekali ilmu dari Allah ini dan sangat bermanfaat. Tentu saja Islam hadir untuk memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya pada malam hari ini dan juga untuk ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, demikianlah pertemuan kita bersama Ustaz Zona Abdul Ramadhani hafizahullah taala. Serial kajian pembahasan Tibun Nabawi dan kedokteran Arab klasik.